Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan tatkala khalifah kedua umat Islam, Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, bereskorespondensi, menulis surat kepada gubernur yang ditempatkannya di wilayah Mesir tentang kebijakan yang akan diambil. Di saat itu Amr bin As, gubernur Khalifah Umar yang ditempatkan di Mesir, membalas surat dari khalifah. Beliau katakan, telah sampai kepadaku suratmu, namun aku tak tahu pasti kapan surat ini engkau kirimkan kepadaku dan kapan pula aku menerimanya. Namun sudah sepantasnya bagi umat ini untuk memiliki sistem penanggalan sendiri, sebagaimana sistem penanggalan yang dimiliki bangsa Romawi dan Persia. Menyikapi surat balasan dari Amr bin As, Umar pun mengumpulkan sahabat-sahabat senior di Madinah yang masih hidup. Ketika itu Umar berkata, aku ingin membuat sebuah sistem penanggalan Islam yang tidak sama dengan sistem penanggalan umat lain. Maka Umar meminta masukan dari para sahabat semua. Peristiwa apa yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk memulai penanggalan dalam Islam? Berbagai pandangan dan pendapat dikemukakan. Ada yang menyarankan sistem penanggalan mengacu kepada tahun kelahiran Rasulullah. Ada pula yang menyarankan sistem penanggalan mengacu pada tahun Rasulullah menerima wahyu pertama kali. Ada pula bahkan saran pendapat yang menyatakan, kenapa pula tidak kita mulai sistem penanggalan dari tahun wafatnya Rasulullah. Namun Umar bin Khattab bersama beberapa sahabat, mereka berpandangan tidak ada satupun peristiwa dalam sejarah Islam di masa Rasulullah yang memberikan dampak dan pengaruh cukup signifikan dalam perjalanan umat ini sebagaimana peran yang dimainkan peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Inilah yang dikatakan Umar, li'annal hijrata farraqat bainal haqqi wal batil. Sesungguhnya momentum Rasulullah berhijrah adalah momentum tegaknya perbedaan yang kontras antara kebenaran dan kebatilan. Jamaah rahimakumullah,
Walaupun dalam riwayat terkuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah dari Mekah menuju Madinah bukan di bulan Muharram, melainkan di bulan Rabiul Awal. Namun Umar ibn Khattab bersama para sahabat menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah. Karena bulan ini adalah bulan yang pertama setelah berakhirnya 3 bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ketika umat muslim, para duyufur rahman berbondong-bondong menuju tanah suci, memenuhi panggilan Allah. Maka masuklah bulan Muharram. Disitulah kemudian para jamaah haji kembali ke tanah air masing-masing. Jamaah rahimakumullah, ada begitu banyak pesan-pesan yang cukup menarik untuk kita ulas dan kita segarkan dalam memori kita. Betapa relevansi peristiwa hijrah dijadikan sebagai acuan dalam penanggalan tahun Islam. Tidak dijadikan tahun lahir Nabi, tidak dijadikan tahun wafat Nabi, bahkan tak dijadikan tahun turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah. Yang pertama, hijrah sesuai dengan maknanya. Hijrah berarti berpindah. Apakah kita maknai berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain? Dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang lebih aman. Dari tempat yang sempit rezeki di sana menuju tempat baru yang Allah bukakan pintu rezeki lebih luas di sana. Makna hijrah yang pertama ini tentunya mengisyaratkan tentang makna dinamika pergerakan dalam kehidupan. Tidak kita bayangkan ada pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dalam hidup ini kalau manusia tak bergerak. Manusia akan mencapai apa-apa yang dicita-citakannya, bukan semata-mata berpangku tangan dengan sekedar memanjatkan doa kepada Sang Khalik, tapi Allah menuntut dari kita upaya dan partisipasi dalam bentuk ikhtiar maksimal. Inilah yang dalam bahasa agama diistilahkan dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya bersandar kepada Allah. Tawakal dalam pengertian bagaimana kita dalam hidup ini perlu bergerak, perlu berusaha, perlu mengupayakan sebab semaksimal mungkin dalam batasan kemampuan yang kita miliki. Kemudian barulah kita berpasrah diri sambil memohon pertolongan Allah agar Allah sampaikan kita kepada apa yang kita impikan. Jamaah rahimakumullah, makna hijrah yang kedua bukan sekedar perpindahan lokasi dan tempat, tapi inilah makna yang tetap harus kita segarkan dalam diri kita setiap saat. Hijrah dalam pengertian perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain yang lebih baik. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, role model kita dalam kehidupan, pernah berpesan bagaimana manusia dalam pandangan agama dibagi secara umum menjadi 3 kelompok. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang hari ini sama dengan besok hari, maka dialah orang yang tergolong kelompok yang merugi. Wa man kana amsuhu khairan min yaumihi fahuwa mal'un. Siapa pula yang hari kemarin justru lebih baik daripada hari ini, maka mereka itu bukan sekedar dianggap merugi, tapi dianggap masuk dalam kelompok orang-orang yang terlaknat. Tetapi Nabi Muhammad mengingatkan kita pentingnya
kita berhijrah, berusaha untuk terus melakukan perubahan positif dalam kehidupan kita, sehingga kita masuk dalam kelompok wa man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabih. Adapun orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jemaah rahimakumullah, dengan dijadikannya peristiwa hijrah sebagai acuan dalam penanggalan, mengandung pesan filosofis bagaimana umat ini perlu terus bergerak. Status umat Islam sebagaimana yang Allah katakan, kuntum khaira ummatin, bukanlah status yang sifatnya tetap begitu saja ketika kita tidak lagi menyandang persyaratan yang memungkinkan kita untuk berada pada posisi yang demikian. Maka dari itu, setiap kali kita menatap tahun baru Hijriah, maka yang perlu kita pikirkan, apa dinamika dan gerakan yang perlu untuk kita usahakan dalam rangka mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi diri kita secara individu, masyarakat, maupun sebagai umat yang Allah sandarkan kepada kita sebuah amanah yang besar. Jamaah rahimakumullah. Pesan yang kedua, ketika kita melihat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrahnya dari Mekah menuju Madinah, sungguh suksesnya hijrah Nabi berangkat dari suatu perencanaan matang yang betul-betul digodok Nabi dengan serius. Perlu kita berpikir kritis. Kalau Nabi Muhammad ketika berisra Mi'raj dari Mekah ke Palestina saja, Allah siapkan untuk Nabi kendaraan burak. Tinggal Nabi naik sampai dengan selamat dalam waktu yang singkat. Pertanyaannya, kenapa ketika Nabi akan diperintahkan hijrah, tidak Allah utus saja buruk untuk membawa Nabi, sehingga Nabi tak perlu bersembunyi sampai 3 malam di dalam gua? Belum lagi ancaman pembunuhan yang datang dari depan, belakang, kanan dan kiri. Namun betapa banyaknya rintangan dalam proses hijrah, namun dengan perencanaan yang matang menggambarkan kepada kita setiap perbaikan dan perubahan positif dalam hidup ini harus diawali dari perencanaan dan visi yang matang tentang perbaikan yang ingin dituju. Bayangkan bagaimana orang bijak mengatakan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kalau tahun ini kita rasakan begitu banyak hal-hal yang menjadi target dan ingin kita raih belum terlaksana untuk dapat terwujud, maka tentunya perlu ada muhasabah dan evaluasi pada diri kita masing-masing. Bagaimana langkah-langkah yang lebih konkret untuk bisa menghantarkan kita kepada apa yang kita dambakan. Bagaimana Rasulullah mulai dari memilih siapa temannya ketika berhijrah. Dari begitu banyak sahabat dipilihnya Abu Bakar. Dari mulai Rasulullah memilih rute untuk sampai ke Madinah. Posisi Madinah di utara Mekah, tapi justru Nabi mengambil jalur dari selatan Mekah menuju Madinah. Sengaja Nabi musing untuk mengecoh para pembunuh bayaran yang ingin menangkap dan mengembalikannya ke Mekah. Bagaimana gambaran perencanaan yang matang adalah salah satu kunci penting mengharapkan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita semua. Jamaah rahimakumullah. Pesan ketiga yang merupakan penutup pegangan kita dari peristiwa hijrah. Hijrah adalah sebuah proses berkesinambungan. Hijrah bukanlah sebuah titik. Ketika kita sampai kepada titik itu, kita menghentikan segala apa yang telah kita mulai. Manusia dalam hidupnya senantiasa terus berbenah. Tidak ada kata di mana kita selesai dari tugas ini.
Bukankah Allah mengatakan dalam Quran, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kau selesai dari satu tugas, maka bersiaplah untuk menanti tugas baru. Selesai hijrah ke Madinah, apakah berarti Nabi berpangku tangan? Tidak. Justru perbaikan internal dimulai Rasul. Dari membangun masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansor, merevitalisasi pasar, dan begitu banyak kebijakan penting diambil Rasulullah dalam menata satu perubahan yang tidak berakhir pada satu titik tertentu. Ini gambaran kepada kita. Tantangan terbesar dalam berhijrah adalah muncul kepuasan pada diri sendiri, bahwasanya aku sudah lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kita berpangku tangan dan menganggap proses hijrah sudah selesai dan tak perlu dilanjutkan. Inilah bekal kita. Bagaimana menyambut tahun baru Hijriah? Perlu kita tingkatkan gerakan dan dinamika hidup kita. Perlu kita siapkan perencanaan yang matang dalam menjemput impian dan dambaan kita. Dan jangan pernah cepat merasa puas dengan segala perubahan-perubahan yang sudah terwujud, karena sesungguhnya kita semua masih jauh dari titik kesempurnaan yang ingin kita raih untuk sampai ke sana. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa minallah wa in kana khata' fa minni wa minasy syaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallah anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al muslimin. Allahumma ja'al yawmana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.